Salam sidang jemaat Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih bertemu dalam renungan kita. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Mari persiapkan hatinya. Kita masuk dalam renungan. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat 20 dengan perikop garam dunia dan terang dunia. Demikianlah firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tertinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Demikian firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah pengaruh yang baik. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, segala sesuatu pastinya memiliki ciri khas tersendiri, dan pastinya ciri khas yang dimiliki itu akan terkait pada tujuan, peran, dan manfaatnya. Jika kita mengambil sebuah contoh, misalnya mobil, yang pastinya kita akan mengetahui bagaimana ciri-ciri dari sebuah mobil, yaitu dengan mesin, ada roda, dan sebagainya. Yang mana dari ciri-ciri dari mobil ini, kita mengetahui pastinya kegunaan dari mobil itu sebagai angkutan di darat dan bukan di laut atau di udara. Saudara yang terkasih, sama halnya dengan garam dan terang, bahwa kita mengenal garam akan ciri-ciri dan rasanya yang asin, yang akan memberikan manfaat, memberi rasa pada makanan. Dan juga terang, kita mengetahui akan ciri-ciri dari terang, yaitu yang akan memantulkan seberkas sinar yang memberikan manfaatnya.
sesuai dengan ciri-cirinya, yaitu sebagai suluh dan penerang dalam kegelapan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, namun bagaimana jika garam tidak lagi memiliki ciri-cirinya yang memiliki ciri-ciri asin, dan juga garam yang tidak menunjukkan fungsinya sebagai penerang, dan juga tadi penerang tidak menunjukkan fungsinya sebagai penerang, sebagai pelita, tidak diletakkan sesuai dengan fungsinya, itu di atas kaki dian agar terangnya bersinar di seluruh ruangan. Maka keberadaan dari segala sesuatu terletak pada ciri-ciri dan perannya masing-masing, saudara terkasih. Demikian Tuhan Yesus dengan khotbahnya di bukit yang memberitakan keberadaan pengikutnya itu seperti garam dan terang yang harus memiliki ciri dan peran yang jelas. Tuhan Yesus tidak hanya berkhotbah, tetapi Ia telah memperlihatkan ciri-ciri dan perannya sebagai juru selamat dunia yang dapat dilihat oleh semua bangsa-bangsa dan menjadi suatu kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat manusia. Saudara terkasih, maka kenal Yesus, ikuti ajarannya, lakukanlah perintahnya, maka keselamatan Tuhan akan menyertai hidupmu, hidup kita semuanya. Yesus dengan segala kuasanya telah menghampiri hidup kita, sehingga betapa bodohnya dan malangnya jika kita tidak menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita dan mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara terkasih, menjadi garam dan terang adalah panggilan hidup orang percaya. Artinya di sini, orang percaya haruslah memiliki peran dan fungsi sebagai pengikut Kristus yang sejati, dengan berpedoman pada ciri-ciri pengikut Kristus yang sejati, yaitu orang percaya yang hidup dalam hukum dan aturan Tuhan dan menjalankan dengan penuh kasih kepada Allah dan sesama. Itulah sebabnya Yesus dengan tegas menyatakan bahwa Aku datang bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapinya, yaitu hukum Taurat. Bahwa Yesus datang adalah untuk menggenapi hukum dan aturannya di dalam kasih yang ditunjukkan kepada kita. Sehingga bagaimana dengan kita, sidang jemaat Tuhan, saat ini yang menyatakan diri sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah kita telah memiliki ciri-ciri sebagai pengikut Kristus yang sejati, memiliki pengaruh yang baik, dan apakah kita telah memiliki peran dan fungsi dalam hidup ini seperti ciri-ciri dari pengikut Kristus? Sebab ada banyak orang Kristen yang masih tetap hanya berdiri pada posisi hidup yang hanya selalu berusaha untuk memiliki ciri-ciri itu saja, tetapi tidak pada fungsinya, dan fungsi itu tidak difungsikan dengan baik. Dan peran dan kekristenan dan hidup kekristenan yang hanya sampai pada sikap pergi beribadah, berdoa, dan memberikan persembahan, namun tidak menunjukkan peran dan fungsinya sebagai garam dan terang yang sesungguhnya dalam kehidupannya sehari-hari, dan tidak memiliki pengaruh yang baik. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyatakan, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sia-sialah ciri-ciri keagamaan yang belum selama ini kita lakukan. Sebab apakah artinya garam dan tanpa rasa asin? Dan apakah artinya jika terang itu ditempatkan di bawah gantang? Itu adalah kesia-siaan. Marilah kita berbarui keagamaan kita sedang jemaat Tuhan, dengan menunjukkan peran dan pengaruh yang baik kepada keluarga, masyarakat, dan dunia ini. Itulah tandanya kita sebagai pengikut Kristus, mengenal Kristus dengan baik, dan kita ini menjadi seperti garam yang mempengaruhi makanan dengan baik, membuat makanan itu menjadi sangat lezat, dan terang itu menerangi kegelapan agar kita melihat cahaya Kristus dalam hidup kita.
Amin. Saya akan percaya sidang jemaat Tuhan dapat memberikan pengaruh yang baik di kehidupan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur firman Tuhan hari ini mengajari kami agar kami memberikan pengaruh yang baik. Seperti garam memberikan pengaruh yang baik kepada makanan agar makanan menjadi lezat. Dan terang itu pengaruh yang baik kepada gelap agar kegelapan itu diterangi dan kemuliaan Kristus terpancar dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.